Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk sahabat Al-Fida TV yang mulia dan bahagia. Ketika kita bicara tentang kualitas pendidikan, itu berarti bahwa kita bicara tentang guru. Karena guru sangat berperan terhadap kemajuan dan kualitas sebuah institusi pendidikan. Ada dua hal penting yang melekat pada seorang guru, yaitu sebagai tenaga pengajar dan sebagai tenaga pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik yang baik tidaklah mudah, karena sasaran dari apa yang dilakukan oleh seorang guru adalah bukan saja sekedar seseorang itu mengetahui, akan tetapi juga harus memahami apa yang ia ketahui. Selanjutnya secara sadar, ia mampu berbuat dan dapat bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan, baik terhadap dirinya, masyarakatnya, bangsa, dan negara. Bahkan lebih jauh, ia harus mampu mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 kualitas pribadi dan profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dia dapat dikatakan sebagai guru yang berkualitas, mulia, dan bahagia. Kualitas pribadi dan profesional yang pertama adalah mempunyai mindset positif dengan selalu berpikir positif, berperasaan positif, dan bermotivasi positif. Berpikir positif menjadi langkah awal untuk memulai pembelajaran, karena dengan berpikir positif maka pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Pendapat Ibrahim dalam El-Fiqih dalam bukunya berjudul Terapi Berpikir Positif menegaskan bahwa berpikir positif adalah sumber kekuatan dan sumber kebebasan. Disebut sumber kekuatan karena ia membantu memikirkan solusi sampai mendapatkannya, dan disebut kebebasan karena melahirkan pribadi yang kreatif dan inovatif. Berpikir positif membuat seorang guru bertambah menjadi seorang yang profesional, percaya diri, dan kreatif. Akan tetapi berpikir positif saja tidaklah cukup tanpa dengan berperasaan positif. Karena perasaan lebih kuat daripada pikiran. Perasaan lahir dari emosi, dan emosi digerakkan oleh kalbu. Lebih lanjut lagi, seorang guru juga dituntut untuk mempunyai motivasi yang positif. Dan motivasi tertinggi seorang guru adalah ibadah, terutama sholat dan baca Quran. Karena setiap ibadah selalu mengandung dua aspek, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal mampu memberi ketenangan jiwa karena melibatkan Allah dalam pekerjaan kita. Dan horizontal membuat kita bijak dalam mengajar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang ulama Hasan Basri, dia mengatakan bahwa jika kau ingin Allah bicara padamu, maka bacalah Quran. Dan jika kau ingin bicara pada Allah, maka sholatlah. Betapa indah kalau kita melibatkan Allah dalam setiap langkah kita. Yang kedua yaitu mempunyai target dan tujuan yang jelas. Ini penting bagi guru untuk memiliki target atau tujuan utama dalam setiap aktivitas pembelajarannya. Tanpa target dan tujuan, maka proses pembelajaran akan sia-sia tanpa arah. Guru perlu mengatur arah pembelajaran dan memiliki target yang jelas setiap kali ia mengajar, karena ini akan menjadi landasan acuan bagi guru untuk
mengarahkan siswa ke sasaran yang lebih tepat. Sebuah peluru yang diarahkan tanpa target pasti akan melesat ke arah yang tidak jelas. Alhasil, sasaran tidak akan kena dan peluru pun terbuang sia-sia. Lalu yang ketiga adalah fokus dan memiliki passion pada bidang yang dimilikinya atau spesialisasi dalam kompetensi. Jika seorang guru mengajar matematika, maka dia harus profesional dalam pelajaran matematika. Artinya dia fokus mencari dan melengkapi semua bahan ajar, strategi pembelajaran, dan kompetensi keilmuannya fokus pada bidang matematika sampai pada level pakar matematika. Melakukan hal yang tidak kita sukai tentu membuat kita tidak 100% menekuninya. Guru harus memiliki passion agar mata pelajaran yang ia ajarkan, dengan adanya kecintaan terhadap pelajaran, maka keinginan untuk memperdalam ilmu akan selalu ada. Motivasi juga akan terus meningkat, sehingga siswa juga akan merasa senang berada dalam kelas yang diasuh oleh guru yang memiliki passion. Lalu yang keempat adalah kreatif dan inovatif dalam mengajar. Guru juga harus siap menggunakan bahan ajar yang berbeda-beda dari sumber yang berbeda-beda pula. Jangan hanya terpaku pada satu buku sehingga siswa hanya mendapatkan ilmu yang sangat terbatas. Usahakan mengintegrasikan bahan dari sumber yang berbeda dengan tujuan pembelajaran yang relevan dan juga aktivitas yang bervariasi guna menghilangkan rasa bosan bagi siswa. Usahakan siswa merasa tertarik dengan aktivitas baru dan mereka akan terus mengikuti proses pembelajaran dengan seksama tanpa merasa bosan. Dan yang lebih penting lagi adalah guru selalu berkreasi dan inovasi dalam pembelajaran sehingga mampu melahirkan strategi pembelajaran yang variatif dan menyenangkan. Lalu yang kelima adalah give positive feedback dan bersinergi. Libatkan siswa dalam setiap kegiatan dan ajak mereka untuk mencoba tanpa rasa takut salah. Berikan feedback setiap kali kegiatan berlangsung atau dengan umpan balik yang baik berbentuk positif. Jika mereka melakukan kesalahan, jangan menegur di depan kawan-kawan mereka secara langsung, tapi berikan contoh yang lain sehingga mereka perlahan belajar dari kesalahan mereka sendiri. Berikan mereka arahan yang sesuai dan bimbing mereka setiap kali mereka melakukan kesalahan, serta bangun sinergi yang positif agar selalu potensi mereka tergali secara maksimal. Jika kelimanya dapat dilaksanakan oleh guru, maka insya Allah kita akan menjadi guru profesional yang mulia dan bahagia. Bisakah kita menjadi guru yang mulia dan bahagia? Jawabnya ada di kita masing-masing. Mau profesional atau tidak, itu menjadi bagian dari kita. Mau profesional atau tidak, itu menjadi bagian dari mimpi dan keinginan kita sebagai seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.